Seri 10 Pedang Kayu Harum. Si Kumbang Merah, cerita, Ho Ping Hu, audiobook, novel silat, bab 47. Menteri Cangku Cheng bukanlah seorang pembesar yang bodoh. Meskipun dia percaya akan semua alasan dan pendapat dari bekas perwira Tang Bun An yang mengundurkan diri dan berniat untuk mempersatukan para tokoh di dunia Kang Ou, diam-diam pejabat tinggi ini menyebar para penyelidik untuk mengamati gerak-gerik bekas perwira itu. Maka dia pun tahu akan segala perkembangan mengenai Ho Han Pang. Bahkan dia mendengar pula bahwa perwira Tang Bun An itu kini tidak kelihatan lagi dan yang menjadi ketua Ho Han Pang adalah seorang yang setengah tua yang disebut Han Lo Jin. Mendengar laporan penyelidiknya tentang orang bernama Han Lo Jin itu, Menteri Chang lalu teringat akan Han Lo Jin yang pernah membantu pasukan pemerintah membasmi Lam Hai Giam Lo. Diam-diam dia pun merasa kagum dan semakin percaya. Bagaimanapun penuh rahasia, orang yang pernah menjadi perwira Tang Bun An dan yang juga pernah muncul sebagai Han Lo Jin itu jelas memperlihatkan sepak terjang yang membantu pemerintah. Apalagi ketika mendengar laporan tentang sepak terjang orang-orang Ho Han Pang yang melakukan pembersihan dan menundukkan para penjahat sehingga kota raja dan daerah di sekitarnya menjadi aman, maka hati pejabat tinggi itu merasa kagum dan senang. Dia pun memesan kepada para pejabat pemerintah agar tidak mengganggu Ho Han Pang dan hanya mengamati saja bagaimana sepak terjang mereka. Selama mereka tak melakukan kejahatan, juga tidak mengganggu keamanan dan ketentraman, maka mereka dianggap sebagai perkumpulan orang-orang baik dan patut dibiarkan hidup, bahkan dibantu. Sementara itu, Kui Hong yang tinggal dan menumpang di rumah Menteri Cangku Cheng merasa riku sendiri setelah lebih dari 1 bulan dia tinggal di situ. Belum juga anak buah menteri itu berhasil menemukan 2 orang musuh besarnya yang dicarinya. Sim Ki Leong dan Tang Chun Sek seakan-akan lenyap di telan bumi sehingga tak seorang pun di antara para penyelidik yang disebar Menteri Cheng dapat menemukan mereka. Dia merasa rikuh karena keluarga pejabat tinggi itu amat ramah dan baik kepadanya, apalagi melihat sikap Chang Sun yang semakin terang-terangan menyatakan tergila-gila dan mencintanya. Sore hari itu, ketika dia duduk melamun seorang diri di dalam taman di belakang rumah keluarga Chang yang luas, dia mengambil keputusan di dalam hatinya untuk menghadap keluarga itu dan berpamit. Dia akan melanjutkan perjalanan, terutama mencari sendiri 2 orang yang telah melarikan pedang pusaka dari Chin Ling Pai dan dari Pulau Teratai Merah itu. Matahari telah mulai condong ke barat, akan tetapi belum terlalu larut walaupun sinarnya sudah mulai lemah. Sinar matahari sore itu masih mampu menerobos antara celah-celah daun pohon sehingga taman bunga itu seolah-olah bermandikan cahaya yang lemah akan tetapi masih hangat itu. Indah sekali keadaan di taman itu. Burung-burung mulai berterbangan pulang ke sarang mereka di pohon-pohon, untuk berlindung di sarang yang aman dan hangat kalau malam gelap menjelang tiba. 2 ekor kelinci berkejaran dan menyusup ke dalam semak-semak. Seekor ular sebesar ibu jari kaki yang hitam dan mengkilap, berlenggak-lenggok menuju rumpun semak belukar pula, dengan lidah yang kadang terjulur keluar dengan cepatnya. Kepala ular itu berbentuk bola telur, tidak segitiga. Bukan ular beracun, dan kulitnya yang hitam mengkilap itu indah bukan main, indah dan bersih seperti baru saja digosok dengan minyak. Semua makhluk pulang ke sarang masing-masing, pulang ke rumahnya masing-masing, pikiran ini menyelinap ke dalam benak Kui Hong dan dia pun mengerutkan alisnya. Hanya dia seorang yang tidak dapat merasakan kenikmatan itu. Pulang, kemana? Ayah bundanya, Chia Hui Song dan Cheng Sui Chin, bersama adik tirinya, Chia Kui Bu, sudah pergi meninggalkan Chin Ling San karena mereka ingin mencari hawa baru dan sementara ini hendak tinggal di Pulau Teratai Merah. Kesana menyusul ayah ibunya? Ah, dia bukan anak kecil lagi. Dia harus berani hidup sendiri. Dia bukan anak-anak yang selalu mohon perlindungan ayah dan minta dimanjakan ibu. Kembali ke Chin Ling San, tentu sekali waktu dia harus kembali ke situ. Dia adalah Pangcu, ketua, Chin Ling Pai, walaupun sebenarnya dia tidak suka menjadi ketua karena banyak urusan dan tidak bebas. Kalau dahulu dia ikut memperebutkan kedudukan Pangcu, hal itu dilakukan secara terpaksa karena dia tak ingin melihat Tang Chun Sek menjadi ketua Chin Ling Pai. Kui Hong menarik napas panjang. Bagaimana seorang gadis seperti dia, seorang wanita, dapat benar-benar merasakan pulang rumah kalau tidak memiliki rumah tangga sendiri? Dan memiliki rumah tangga berarti menikah. Akan tetapi, dengan siapa? Banyak sudah dia menemui pria di dalam hidupnya. Pria-pria yang sungguh merupakan pemuda gagah perkasa dan tampan, yang memperlihatkan sikap jatuh cinta kepadanya, atau setidaknya suka kepadanya.
Dalam setiap perjalanannya selalu saja ia bertemu pria muda yang memandang kepadanya dengan perasaan hati seperti sebuah kitab terbuka. Demikian jelas pandang mata itu membayangkan keadaan hati yang tertarik. Sudah puluhan orang pemuda, bahkan mungkin ratusan. Bahkan banyak pula yang ingin mendapatkan dirinya, secara halus maupun kasar. Terbayanglah wajah-wajah para muda itu berderet-deret. Sim Ki Leong, Tang Chun Sek, Hai Hai dan kini Chang Sun. Ya, putra Menteri Chang itu cinta padanya. Bahkan seluruh anggota keluarga Chang suka kepadanya dan mengharapkan dia menjadi istri Chang Sun. Dia pun bisa membayangkan bagaimana jika dia menjadi istri Chang Sun. Dia akan hidup mulia, terhormat, kaya raya, menjadi seorang wanita bangsawan yang tinggal di dalam gedung istana, kemanapun dikawal pasukan, ingin apapun tinggal perintah saja karena puluhan orang pelayan setiap saat siap melayaninya. Ah, seperti burung di dalam sangkar emas, dia berbisik dan menarik napas panjang. Bukan, kehidupan macam itu bukan untuknya. Kalaupun harus berumah tangga, dia lebih senang hidup bebas dan menghadapi banyak tantangan hidup, tidak enak-enak seperti itu, bermalas-malasan. Tiba-tiba gadis itu sadar dari lamunannya. Dia mendengar langkah kaki orang. Ketika dia menengok, kiranya yang datang menghampirinya adalah Chang Sun. Pemuda itu dengan tenang melangkah menghampirinya. Seperti biasa dengan sikap yang lembut, sopan dan ramah sambil mulutnya tersenyum. Seorang pemuda yang tampan, berpakaian rapi, pembawaannya tenang dan berwibawa, halus dan lembut, seorang pemuda yang telah dewasa dan tentu akan menarik hati setiap orang wanita, apalagi kalau diketahui bahwa dia adalah putra tunggal seorang menteri yang amat terkenal, Menteri Chang Kucheng yang terkenal amat bijaksana dan mempunyai kekuasaan besar. Selamat sore, Hong Mai. Asyik melamunkan apa sore-sore begini seorang diri di dalam taman? Kui Hong bangkit dan tersenyum. Dia adalah seorang gadis yang sejak kecil hidup bebas dan sudah berkecimpung di dunia Kang Ou, mempunyai banyak pengalaman dan sudah terbiasa dengan sikap terbuka, bahkan mengarah kepada sikap lincah jenaka dan kadang berandalan. Akan tetapi, sejak dia berdiam di rumah keluarga Chang, keluarga bangsawan tinggi yang bergelimang kehormatan, mau tidak mau dia pun membatasi diri dan sikapnya juga sopan, meskipun masih ramah dan lincah jenaka. Ai, kiranya Toako yang datang. Selamat sore, Chang Toako. Walaupun pemuda itu seringkali mendesaknya agar bersikap kekeluargaan dan ramah, namun tetap saja Kui Hong merasa rikuh untuk bersikap terlalu akrab. Rasanya canggung bila dia menyebut nama kecil pemuda itu, terlalu akrab menyebutnya Sun Koko misalnya. Maka, biarpun dia telah menghentikan sebutan Kongcu, tuan muda, dan menyebut Toako, kakak, namun dia menyebut nama keluarga pemuda itu, bukan kakak Sun, melainkan kakak Chang. Apa yang kau lamunkan, Hong Mai? Pemuda itu duduk di atas bangku, di bagian ujung, dan Kui Hong juga duduk kembali di ujung yang lain. Aku melihat burung beterbangan menuju ke sarang, dan tiba-tiba aku merasa rindu untuk pulang, Toako. Pulang kemana, Hong Mai? Gadis itu mengangkat muka memandang. Karena pada saat itu Chang Sun juga sedang menatap wajahnya, maka kedua pasang mata itu bertemu dan Kui Hong melihat betapa sepasang mata pemuda itu dengan lembut membayangkan kasih sayang besar. Pemuda bangsawan ini tidak lagi menyembunyikan perasaannya, dan kasih sayang dan kagumnya terbayang jelas dalam pandang matanya. Ah, Toako, kemana lagi kalau bukan ke tempat tinggal keluargaku? Di Chinlingsan atau di Pulau Teratai Merah karena saat ini mungkin ayah ibuku masih berada di sana. Ai, kukira tadi. Apa yang kau kira, Chang Toako? Kukira. Ah, betapa akan senangnya kalau rasa rindumu itu kau tujukan kepada, diriku dan arti pulang itu ke sini, bukan kemana-mana. Betapa akan bahagia rasa hatiku bila engkau pun rindu kepadaku seperti aku yang siang malam selalu merindukan dirimu, Hong Mai. Toako, apa yang kau katakan ini? Kui Hong berkata dengan suara mengandung teguran karena baru sekarang pemuda ini begitu terang-terangan menyatakan perasaan hatinya. Hong Mai, masih perlukah aku menjelaskan kepadamu? Aku rindu kepadamu karena aku cinta padamu, Hong Mai. Ah, aku selalu membayangkan engkau bersanding denganku selamanya, sebagai istriku tercinta, sebagai ibu dari anak-anakku. Cukup, Chang Toako, mari kita bicara serius. Coba katakan, mengapa engkau jatuh cinta kepadaku?
Engkau adalah putra seorang bangsawan terkenal, memiliki kedudukan yang terhormat, engkau juga terpelajar dan kaya raya, dan kalau engkau menghendaki bahkan putri kaisar pun mungkin dapat menjadi istrimu. Tapi mengapa engkau mendekati aku, seorang gadis ahli silat, gadis Kang Ou yang bergelimang kekerasan? Kenapa? Aku ingin sekali mengetahuinya, dan aku percaya bahwa engkau akan membuat pengakuan dengan sejujurnya, To Ako. Changsun menarik napas panjang. Alangkah manisnya gadis ini bila mana bersikap wajar seperti itu, berani mengeluarkan semua perasaan hatinya tanpa disembunyikan lagi, tidak seperti kaum wanita pada umumnya, terutama wanita bangsawan yang sudah terbiasa menyembunyikan kepribadiannya di balik kesopanan dan kehormatan pura-pura yang palsu. Pertanyaan yang baru kau ajukan itu saja telah mengandung keterbukaan dan kejujuran, Hong Mai. Oleh karena itu aku pun mencoba untuk keluar dari sangkar kesopanan pura-pura yang selama ini semenjak aku kecil sudah mengurung diriku dalam lingkungan kami. Memang betul ucapanmu tadi, bila aku menghendaki, mudah bagiku untuk mendapatkan jodoh seorang gadis bangsawan, bahkan mungkin putri kaisar. Namun terus terang saja aku tidak tertarik kepada para gadis yang lemah itu. Melihat engkau aku seperti melihat setangkai bunga yang segar dan sehat. Kalau aku dapat hidup di sampingmu selamanya, aku akan merasa aman. Engkau tentu tahu, kehidupan ayahku sebagai seorang menteri selalu terancam bahaya. Kalau ada seorang seperti engkau ini yang teramat lihai, maka kami sekeluarga akan selalu merasa aman, juga keselamatan kami selalu terjamin. Nah, itulah hal-hal pada dirimu yang membuat aku jatuh cinta kepadamu. Kui Hong pun termenung. Ucapan itu memang jujur, dan jelas membayangkan apa yang tersembunyi di balik cinta kasih pemuda bangsawan itu terhadap dirinya. Justru karena ia gadis Kang Ou, karena ia memiliki ilmu silat tinggi dan boleh diandalkan sebagai jaminan keselamatan, maka Changsun jatuh cinta kepadanya. Bagaimana andai kata aku seorang gadis lemah seperti para putri itu? Pertanyaan ini hanya diajukan kepada dirinya sendiri, di dalam batin pula. Dia tidak tega untuk mengajukan pertanyaan itu kepada Changsun yang sudah bersikap jujur. Jawaban pemuda itu tentu tidak enak. Kalau tidak jujur dia akan kecewa, namun kalau jujur hanya akan menyakitkan hati mereka berdua. Changsun jatuh cinta kepadanya bukan karena pribadinya, namun karena kelihayannya. Dan hal ini mendatangkan rasa lega di hatinya. Dia sendiri tidak mencinta Changsun, dan kenyataan bahwa sesungguhnya pemuda itu pun tidak mencintanya, tetapi hanya tertarik oleh kepandaiannya, membuat hatinya lega. Changsun takkan menderita nyeri hati kalau cintanya ditolak. Terima kasih atas kejujuran pengakuanmu dan atas perhatianmu, Chang To Ako. Kini aku pun tidak ragu-ragu lagi untuk menjawab sejujurnya. Ketahuilah, To Ako, bahwa aku bukan sekedar basa-basi ketika mengatakan kepada Paman dan Bibi Chang bahwa sama sekali aku belum berminat akan perjodohan. Selain itu, walaupun aku sangat kagum dan suka bersahabat denganmu, tetapi terus terang saja rasanya dalam hatiku tidak ada perasaan cinta terhadap dirimu. Kita dapat saja bersahabat atau bersaudara, tetapi bukan berjodoh. Nah, lega hatiku sudah dapat berterus terang kepadamu, To Ako. Tepat seperti yang diduganya, pengakuannya yang terus terang bahwa dia tidak mencinta pemuda itu tidak membuat wajah pemuda tampan itu pucat pasi atau menimbulkan sinar duka pada pandangan matanya, melainkan membuat wajah itu berubah kemerahan dan pada matanya hanya terbayang perasaan kecewa dan keheranan. Hong Mai, betapapun tidak enaknya tapi ku terima kejujuranmu ini. Katakanlah, apakah di sana sudah ada seorang pria yang memenuhi hatimu? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ditanya demikian, wajah Kui Hong juga menjadi kemerahan. Lalu terbayanglah beberapa wajah pria yang pernah menyatakan jatuh cinta kepadanya. Wajah Sim Ki Leong, wajah Tang Chun Sek, dan akhirnya yang tinggal hanyalah wajah Hai Hai. Dan timbullah perasaan rindu yang amat sangat terhadap pemuda ugal-ugalan yang mata keranjang itu. Hai Hai. Ah, betapa rindu hatinya kepada pemuda itu, dan baru sekarang, setelah ditanya demikian oleh Changsun, dia dapat melihat kenyataan bahwa sebenarnya selama ini hanya Hai Hai yang memenuhi hatinya, hanya pemuda ugal-ugalan itu yang dicintanya, walaupun hal ini dicobanya untuk disangkal dan ditentangnya sendiri. Benar, To Ako, dan, maafkan aku. Satu di antara kenyataan yang terasa amat pahit dan menyakitkan hati adalah mendengar pengakuan seorang gadis yang dicinta bahwa dia mencinta orang lain. Akan tetapi,
Berkat lingkungan hidup yang selalu bertopeng kesopanan, Changsun dapat menutupi rasa nyeri di hatinya dengan senyum, dan dia pun mengangguk-angguk. Aku dapat mengerti, Hong Mai. Apa yang kita namakan cinta antara pria dan wanita itu selalu mendatangkan dua hal yang bertentangan, puas atau kecewa, senang atau susah. Ini membuktikan bahwa yang kita agung-agungkan itu sebenarnya hanyalah nafsu belaka. Nafsu adalah gairah, adalah si aku yang ingin senang. Nafsu selalu berpamrih, karena bersumber pada pikiran yang menciptakan si aku lewat pengalaman dan pengetahuan. Pamrihnya hanya satu, sungguh pun kadang terselubung dan mengenakan beribu macam kedok, yaitu ingin mencapai sesuatu, ingin memperoleh sesuatu, dan sesuatu, ini pasti yang menyenangkan dirinya. Tidak mengherankan kalau kemudian muncul kecewa dan duka ketika keinginan itu tak tercapai. Kalau keinginan itu terlaksana maka timbullah kepuasan. Kepuasan sementara, selewatan saja. Karena nafsu selalu menghendaki lebih. Bukti bahwa yang kita anggap sebagai cinta suci, antara pria dan wanita itu pada hakikatnya hanyalah nafsu, dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh cinta itu. Cinta antara pria dan wanita dimulai dari pandang mata, saling melihat. Dari sini timbul perasaan tertarik, karena apa yang dilihatnya itu menyenangkan hatinya, cocok dengan seleranya. Sesudah saling tertarik lalu timbul keinginan untuk saling memiliki. Kemudian bermunculan akibat dari nafsu ini. Cemburu, patah hati, duka, benci, pertentangan dan sebagainya. Betapa banyaknya kejadian di mana dua orang yang tadinya bersumpah saling mencinta hingga mati, setelah menjadi suami istri bertengkar setiap hari, bahkan berakhir dengan perceraian dan saling membenci. Sungguh aneh kalau cinta kasih murni berakhir menjadi kebencian. Kalau nafsu, sama sekali tidak mengherankan bila kemudian mendatangkan akibat duka dan kebencian. Banyak orang melihat kenyataan ini. Mereka melihat bahayanya nafsu yang terselubung sebagai cinta suci ini. Untuk menghindarkan diri dari duka, dan untuk membuat putus ikatan ini, ada orang yang dengan sengaja menjauhkan diri dari asmara ini. Mereka tidak mau melakukan hubungan antara pria dan wanita, lantas menjadi perjaka atau perawan selama hidup, tidak mau atau pantang melakukan hubungan seks. Apakah dengan cara demikian berarti mereka telah terbebas dari nafsu? Apakah nafsu itu hanya muncul melalui gairah birahi saja? Apakah kalau sudah begitu kita akan dapat bebas dari duka? Bagaimana dengan nafsu dalam bentuk lain, keinginan si aku dalam bentuk lain? Masih ada 1001 macam cara bagi si aku untuk mengejar keinginannya. Bahkan satu di antaranya adalah keinginan bebas dari nafsu seks, itulah. Keinginan memuaskan nafsu dan keinginan menjauhi nafsu datang dari sumber yang sama. Sumbernya adalah si aku yang ingin. Pamrihnya adalah kesenangan bagi si aku. Karena maklum bahwa menuruti nafsu akan menimbulkan duka, maka si aku lalu berkeinginan untuk menjauhi nafsu. Tentu saja pamrihnya supaya jangan mengalami duka, dan hal ini tentu akan menyenangkan. Demikian pandainya nafsu daya rendah mempermainkan kita. Begitu pandainya bersalin rupa sehingga kita seringkali terkecoh. Hati dan akal pikiran kita telah bergelimang daya rendah, maka apapun yang dihasilkan hati dan akal pikiran telah terpengaruh oleh nafsu. Kenapa seluruh badan ini luar dalam bergelimang dengan nafsu? Karena memang sudah kodratnya demikian. Selama jiwa bersemayam di dalam badan, agar dapat hidup, badan harus disertai nafsu-nafsu daya rendah. Badan akan binasa tanpa adanya nafsu daya rendah. Badan kita ini dapat hidup karena ketergantungan pada banyak benda. Kita butuh makanan, kita butuh benda-benda, kita butuh orang lain. Kita tidak mungkin dapat terbebas dari ikatan-ikatan dengan daya-daya rendah yang sebenarnya merupakan alat hidup, merupakan sarana untuk hidup, bahkan kebutuhan mutlak bagi kehidupan. Memang ini sudah kodratnya, sudah kehendak Tuhan begitu. Kita tidak mungkin mengingkari ini. Nafsu yang kita namakan nafsu seks merupakan kodrat pula. Tidak mungkin dilenyapkan kalau kita menghendaki manusia masih berkelanjutan hidup di dunia ini. Nafsu seks hanya merupakan alat, merupakan sarana perkembangbiakan makhluk manusia. Jika terdapat kenikmatan di situ, hal itu merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Karena seluruh badan kita luar dalam telah bergelimang nafsu,
hati dan akal pikiran kita telah bergelimang nafsu rendah, maka badan dan batin kita dikuasai oleh nafsu, menjadi hamba nafsu. Padahal nafsu daya rendah itu seharusnya yang menjadi alat kita, menjadi hamba kita, menjadi pelayan kita. Lantas bagaimana kita dapat membebaskan diri dari cengkeraman nafsu kalau kita, ini adalah hati dan akal pikiran yang bergelimang nafsu? Hanya satu kekuasaan saja yang akan mampu mengatur, yang akan mampu merubah, yang akan mampu mengembalikan nafsu daya rendah ini ke dalam tempatnya semula, mengembalikan nafsu daya rendah pada tempat dan tugasnya yang benar, yaitu sebagai pelayan dalam kehidupan. Kekuasaan itu adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, kekuasaan yang juga menciptakan nafsu daya rendah, yang menciptakan segala sesuatu di alam maya pada ini. Dan kita hanya menyerah dengan sepenuhnya, menyerah dengan rasa ikhlas, dengan hati tawakal, dengan pasrah. Menyerah sebulatnya dengan mutlak, tanpa adanya hati akal pikiran yang mencampuri. Yang ada hanya penyerahan saja. Yang ada hanya kepasrahan, yang ada hanya pengamatan, penerimaan tanpa disertai keinginan hati akal pikiran. Menyerah dan menerima, merasakan dan waspada, bukan aku yang waspada. Kui Hong dapat melihat perubahan pada muka pemuda itu. Dara ini melihat kekecewaan dan juga penyesalan terbayang pada wajah tampan itu, maka dia pun cepat mengalihkan perhatian pada persoalan lain. Toako, di mana adanya Paman Chang? Aku ingin menghadap dan berbicara dengannya. Kenapa dia jarang nampak? Apakah ada kesibukan? Usahanya itu berhasil. Perhatian Chang Sun teralihkan dan kini wajahnya tak lagi dicekam kekecewaan dan kedukaan. Ayah memang sedang sibuk bukan kepalang. Banyak sekali urusan yang harus ditanganinya. Ah, sayang aku tidak dapat membantu ayahmu, Toako. Tugas yang diberikan kepadaku untuk menyelidik ke istana pun telah gagal. Tidak ada gunanya lagi aku tinggal lebih lama di sini. Hong Mai, engkau tidak perlu merasa menyesal lagi. Tentu saja engkau tidak berhasil menangkap penjahat yang sudah mencemarkan istana bagian putri itu, karena penjahat itu memang telah tewas. Kui Hong terkejut bukan main. Dia menatap wajah pemuda itu dengan mata terbelalak. Sudah tewas? Siapa yang menewaskannya dan siapa pula penjahat itu? Toako? Kenapa aku tidak pernah mendengar akan hal itu? Memang hal itu harus dirahasiakan, orang luar tidak boleh tahu. Akan tetapi engkau tidak kuanggap orang luar, apalagi engkau pernah melakukan penyelidikan untuk menangkap penjahat cabul itu. Penjahat cabul itu ternyata adalah seorang prajurit pengawal Taikam yang bertugas di dalam istana. Ah, Kui Hong menjadi semakin heran. Siapa yang telah membunuhnya? Toako? Pemuda itu tersenyum, pembunuhnya yang amat berjasa itu bahkan orang yang pernah dicurigai ayah, yaitu bekas perwira Tang Bun An. Kini Kui Hong terbelalak dan mulutnya terbuka. Demikian besar rasa heran dan kagetnya mendengar keterangan yang sama sekali tidak disangka-sangkanya itu sehingga sampai beberapa lama dia tak mampu bersuara. Akhirnya dia dapat mengendalikan perasaannya, kemudian dia berkata dengan suara yang tenang saja, sama sekali tidak membayangkan ketegangan yang mencekam hatinya. Dia? Jadi perwira Tang? Kau katakan tadi bekas perwira, Toako? Benar, karena dia kini telah mengundurkan diri. Chang Toako, aku merasa tertarik sekali. Maukah engkau menceritakannya kepadaku apa yang terjadi? Bagaimana Paman Chang dapat tahu bahwa penjahat itu telah terbunuh oleh Tang Chiang Kun, dan mengapa pula Tang Chiang Kun tiba-tiba mengundurkan diri? Aku ingin tahu sekali. Chang Sun tersenyum. Dia merasa girang bahwa percakapan sudah beralih sehingga dia tidak lagi merasakan akibat dari penolakan cinta gadis itu. Begini, Hong Mai, tadinya ayah memanggil Tang Chiang Kun untuk minta perwira itu turut mencari penjahat cabul di dalam istana. Akan tetapi Tang Chiang Kun yang tadinya harus merahasiakan peristiwa itu seperti diperintahkan permaisuri, lalu memberitahukan bahwa penjahat itu telah ditangkap dan dibunuhnya atas perintah Hong Hou, permaisuri. Diam-diam Kui Hong mengepal tinju dengan hati panas sekali. Sudah jelas yang menjadi penjahat cabul adalah Tang Bun An sendiri alias Ang Hong Chu. Namun keparat itu malah berlagak menjadi penangkap dan pembunuh penjahat cabul. Ingin dia berteriak mengatakan bahwa Tang Bun An itulah penjahat cabulnya. Akan tetapi dia menahan gelora hatinya. Dia sudah berjanji kepada Ang Hong Chu dan janjinya itu lebih berharga daripada nyawa.
Sampai mati pun dia tidak akan mau memusuhi Ang Hongchu. Tidak mau pula membuka rahasianya meski hatinya seperti akan menjerit-jerit menentang janjinya sendiri itu. Jadi diakah yang sudah menangkap dan membunuh penjahat cabul itu? Tetapi mengapa pula sesudah membuat jasa yang sangat besar itu dia lalu mengundurkan diri? Bukankah kedudukannya sudah kuat dan baik sekali? Pertanyaan ini bukan iseng atau pura-pura, tetapi memang hatinya penuh dengan pertanyaan ini. Hal itu juga pernah kutanyakan kepada ayah. Ternyata Tang Qiangkun adalah seorang patriot, seorang yang mencinta tanah air dan bangsa, yang setia kepada kerajaan. Melihat betapa ada usaha pembunuhan terhadap kaisar yang dilakukan pembunuh bayaran yang diperintah oleh orang-orang kulit putih dan juga dibunuh olehnya, maka dia mengajukan permohonan untuk berhenti sebagai perwira pengawal. Dan sesudah berhenti dia hendak menghimpun semua kekuatan Kang Ou, menyatukan kekuatan Kang Ou untuk membela negara. Dan ayah menyetujui niatnya yang mulia itu, yaitu membantu pemerintah melalui dunia Kang Ou, dunia persilatan yang menjadi dunianya. Kui Hong mengerutkan alis. Dia sendiri merasa bingung. Dia tahu bahwa meskipun Ang Hongchu seorang tokoh sesat yang amat jahat terhadap wanita, tetapi harus diakui bahwa dia bukan pemberontak, dan setia terhadap kerajaan. Pernah hal ini dibuktikannya ketika Ang Hongchu menyamar sebagai Han Lo Jin dan membantu pemerintah dalam membasmi gerombolan pemberontak yang dipimpin Lam Hai Giamlo. Tetapi apakah benar bahwa Ang Hongchu meninggalkan kedudukan dan kemuliaan hanya untuk dapat berbakti kepada negara melalui dunia Kang Ou? Sehebat itukah semangat kepahlawanan seorang penjahat cabul macam Ang Hongchu itu? Tidak, dia tidak percaya. Tentu ada pamrih lain di balik kepatriotannya itu. Dan dia akan menyelidikinya, walaupun tentu saja dia tidak mungkin memusuhinya karena telah terbelenggu oleh janjinya sendiri. Karena hari sudah menjelang senja, Kui Hong minta diri lalu meninggalkan taman itu dan memasuki kamarnya. Setelah tiba di dalam kamarnya, dia lantas membanting diri di atas pembaringan, telentang dan melamun. Pengakuan cinta Chang Sun sudah membangkitkan semua kenangan lama, pengalaman-pengalaman yang sudah lalu. Dengan hati perih harus diakuinya bahwa dia amat merindukan Hai Hai. Dan dia pernah menuduh pemuda itu sebagai Ang Hongchu pemerkosa wanita. Akan tetapi bagaimana dia dapat memikirkan tentang cinta pada saat-saat semacam itu? Cinta? Menikah? Dia sudah bersumpah untuk tidak menikah sebelum Ang Hongchu tewas. Dan jelas penjahat itu tidak mungkin dapat tewas di tangannya. Kui Hong menarik napas panjang. Dua tugasnya, yaitu mencari Sim Kiliong dan Tang Chun Sek, lalu merampas dua pedang pusaka Chin Ling Pai dan Pulau Teratai Merah belum terlaksana dan dia sudah gagal pula menangkap Ang Hongchu. Bahkan terikat janji yang membuat dia sama sekali tidak berdaya terhadap penjahat itu. Kalau membayangkan hal ini, ingin rasanya dia menjerit-jerit dan menangis. Engkau sungguh tolol telah berjanji seperti itu. Ratusan kali dia memaki dan menyalahkan diri sendiri. Akan tetapi dia bergidi kalau dia membayangkan keadaannya ketika tertawan Ang Hongchu. Kalau saja saat itu dia dibunuh, hal itu tidak mengapa. Tetapi Ang Hongchu adalah penjahat cabul yang keji. Dia akan mengalami siksaan dan penghinaan yang jauh lebih hebat dari kematian. Itulah yang memaksanya untuk berjanji. Tapi itu berarti bahwa dia masih dicengkeram perasaan takut. Demikian dia menyalahkan dirinya sendiri. Walau tidak takut menghadapi maut akan tetapi masih takut menghadapi siksaan, penghinaan dan pemerkosaan. Itu berarti bahwa tetap saja dia adalah seorang penakut, seorang pengecut. Karena pengecutnya, kini dia harus membiarkan Jai Huacat itu bebas dan bertindak semaunya tanpa dia mampu turun tangan. Dia pengecut. Beberapa titik air mata menetes turun ke atas kedua pipinya. Kui Hong merasa menyesal bukan main. Dia tidak pantas menjadi seorang pendekar, sama sekali tak pantas menjadi pangcu dari perkumpulan orang gagah seperti Chin Ling Pai. Dia terlalu mementingkan diri sendiri, terlalu sayang pada diri sendiri. Dengan perasaan amat tertekan, pada keesokan harinya Kui Hong menghadap Menteri Chang Kucheng dan berpamit untuk meninggalkan rumah keluarga Chang, bahkan meninggalkan kota raja. Kenapa tergesa-gesa, Kui Hong? Aku sedang menanti hasil penyelidikan tentang dua orang muda itu. Selain kuserahkan kepada para penyelidik, juga aku minta bantuan bekas perwira Tang. Paman, saya tidak ingin membuat paman lebih repot lagi. Sudah terlalu lama saya pergi meninggalkan orang tua saya.
Saya ingin pulang dan melaporkan semua kegagalan saya kepada ayah dan ibu. Kui Hong, kami sudah menganggap engkau sebagai keluarga sendiri. Sayang, sampai di sini suara Nyonya Chang jadi tersendat. Sayang engkau tidak berjodoh dengan putra kami, akan tetapi hal itu tidak menghalangi kami untuk menyayangimu sebagai keluarga sendiri. Mendengar ini, Kui Hong melirik ke arah Chang Sun dan merasa berterima kasih. Pemuda itu agaknya telah memberitahukan ayah ibunya tentang penolakannya dan keluarga yang budiman itu agaknya sama sekali tidak mendendam atau menyesal. Dan hal ini membuat perasaan hatinya menjadi semakin rikuh. Setelah mencoba untuk menahan namun tidak berhasil, akhirnya Menteri Chang berkata, "Baiklah, Kui Hong, kami tak berhak untuk menahanmu lebih lama lagi di sini, akan tetapi kami sungguh mengharapkan agar engkau tidak melupakan kami yang menganggapmu seperti keluarga sendiri." Bagaimanapun juga sikap ramah dan akrab dari keluarga itu mendatangkan keharuan di dalam hati pendekar wanita itu. Dia memberi hormat, lantas berkata dengan suara tegas, "Percayalah, Paman dan Bibi, juga engkau, Chang Toako, bahwa aku Chia Kui Hong selama hidupku takkan melupakan keluarga Chang yang budiman. Semoga kelak kita dapat saling bertemu kembali dalam suasana yang lebih akrab dan bahagia." Biarpun tadinya dia menolak, namun karena desakan Menteri Chang, akhirnya Kui Hong tidak mampu menolak lagi ketika tuan rumah itu menghadiahkan seekor kuda yang amat baik kepadanya. Dengan diantar oleh keluarga itu sampai di pintu gerbang rumah mereka, Kui Hong kemudian meninggalkan keluarga itu sesudah sempat membisikkan kata-kata yang membuat Menteri Chang Kucheng termenung setelah gadis itu pergi. Bisikan itu hanya singkat saja. "Paman, kuharap Paman sekali lagi bertanya kepada Hong Ho tentang penjahat cabul di istana itu." Kui Hong memang sengaja membisikkan kata-kata ini. Dia tidak berani untuk menyebut nama Ang Hong Chu karena sudah terikat janji. Maka dia menganjurkan pejabat tinggi itu untuk menyelidiki lagi melalui permaisuri. Kalau permaisuri berani menyatakan kebenaran terhadap keterangan Tang Bun An yang jelas berbohong, maka tentu ada apa-apa di balik pernyataan itu, ada apa-apa yang tidak wajar antara permaisuri dan Ang Hong Chu. "Aduh, aku lelah sekali, Haiko." Dara itu mengeluh, lalu menjatuhkan diri duduk di bawah sebatang pohon besar, menyandarkan punggungnya pada batang pohon dan menjulurkan kedua kakinya, memijati kedua kaki itu dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya melepaskan ikatan buntalan kain di pundak, kemudian menghapus keringat dari leher dan dahinya. Hai terpaksa berhenti dan memandang gadis itu sambil tersenyum. Mayang sungguh manis bukan main. Anak rambut di dahinya menjadi kusut ketika dia menggunakan sapu tangan menghapus keringatnya, akan tetapi justru keadaan pakaian yang tidak rapi, anak rambut yang kusut, muka yang basah oleh keringat itu yang membuat dia terlihat semakin manis. Bersambung ke bab 48. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.